Awalnya, aku benar-benar tidak curiga. Malam itu aku hanya sibuk menyiapkan koper karena besok harus berangkat dinas keluar kota bersama tim kantor. Suamiku, Arga, terlihat gelisah sejak pulang kerja. Beberapa kali dia mondar-mandir di kamar sambil memegang ponselnya. Sampai tiba-tiba, saat kupunggungi koperku sebentar, dia diam-diam menyelipkan sebuah tas kecil hitam ke dalamnya. Gerakannya cepat sekali, seolah takut ketahuan. Saat kutanya, dia langsung gugup dan bilang itu hanya dokumen kantor penting yang harus dibawa. Tapi entah kenapa, sejak malam itu firasatku terasa buruk. Apalagi belakangan ini dia semakin dekat dengan sekretaris cantiknya, Nisa. Mereka sering tertawa diam-diam, saling chat tengah malam. Bahkan suamiku mulai sering pulang larut tanpa alasan jelas. Dan karena rasa curiga yang sudah menumpuk, keesokan paginya aku nekat melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku memindahkan tas misterius itu ke dalam tas si sekretaris tanpa sepengetahuan siapapun. Aku pikir itu hanya akan membuat suamiku panik sebentar. Tapi aku salah besar. Karena beberapa jam kemudian, di tengah acara kantor yang ramai, isi tas itu terbongkar di depan semua orang. Dan rahasia perselingkuhan suamiku akhirnya hancur berantakan di depan mataku sendiri. Selamat datang di channel Drama Story ID. Tempatnya kisah-kisah drama kehidupan yang penuh rahasia, konflik rumah tangga, pengkhianatan, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Di channel ini, kalian akan menemukan cerita-cerita yang bikin penasaran, emosional, dan kadang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir, karena biasanya ending cerita di sini selalu penuh kejutan. Sebelum masuk ke kisah malam ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar kalian, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita drama terbaru lainnya setiap hari. Yuk, langsung kita masuk ke cerita yang satu ini. Namaku Alia. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Arga. Pria yang dulu kuanggap sempurna. Dia pekerja keras, ramah kepada semua orang, dan selalu terlihat bertanggung jawab di depan keluarga. Banyak orang iri melihat rumah tangga kami, karena dari luar semuanya tampak harmonis. Kami bekerja di perusahaan yang sama, hanya berbeda divisi. Aku bagian pemasaran, sementara Arga sudah menjadi manajer operasional. Karena itulah, kami sering berangkat dan pulang bersama. Selama bertahun-tahun, aku percaya penuh padanya. Sampai perlahan, semuanya mulai berubah. Awalnya hanya hal kecil. Arga mulai sering memegang ponsel sambil tersenyum sendiri. Dia jadi lebih protektif terhadap handphonenya, bahkan membawanya sampai ke kamar mandi. Kalau dulu dia santai meninggalkan ponselnya di meja, sekarang sedikit saja aku melirik layarnya, dia langsung terlihat gugup. Ada apa sih? Tanyaku suatu malam sambil tertawa kecil. Arga langsung mengunci layar ponselnya. Nggak ada apa-apa. Dia tersenyum, tapi senyum itu terasa berbeda. Aku mencoba tidak berpikir buruk. Aku selalu percaya bahwa hubungan harus dibangun dengan kepercayaan, bukan kecurigaan. Namun semakin lama, perubahan sikapnya semakin terasa. Dia mulai sering pulang malam dengan alasan rapat tambahan. Kadang bahkan menjawab chatku sangat lama, padahal biasanya dia selalu memberi kabar. Dan satu hal lagi yang membuatku tidak nyaman. Sekretaris barunya. Namanya Nisa. Perempuan muda, cantik, pintar berbicara, dan selalu terlihat terlalu dekat dengan Arga. Awalnya aku berusaha menganggap itu hubungan kerja biasa. Tapi semakin sering melihat mereka bersama di kantor, semakin aneh perasaanku. Mereka sering tertawa berdua, sering keluar ruangan rapat bersama.
Bahkan beberapa kali aku memergoki Nisa menyentuh lengan Arga sambil bercanda kecil. Setiap kali kutanya, Arga selalu menjawab santai. "Kamu cemburu nggak jelas?" Aku mencoba percaya. Sampai malam itu datang. Malam yang akhirnya mengubah semuanya. Saat itu, jam sudah hampir pukul 11 malam. Aku sedang duduk di lantai kamar sambil menyiapkan koper, karena besok harus berangkat dinas ke Surabaya selama 3 hari bersama beberapa staf kantor. Tubuhku sebenarnya lelah, tapi pekerjaan belum selesai. Aku melipat pakaian sambil sesekali mengecek daftar dokumen presentasi di laptop. Di sisi lain kamar, Arga terlihat gelisah sejak tadi. Dia mondar-mandir sambil memegang ponsel. Sesekali mengetik cepat, lalu menghapus lagi. Wajahnya terlihat tegang. Aku mulai memperhatikannya diam-diam. "Mas, kamu kenapa?" tanyaku akhirnya. Arga langsung tersenyum cepat. "Nggak apa-apa." Jawabannya terlalu cepat. Beberapa menit kemudian, aku pergi ke dapur sebentar mengambil minum. Saat kembali ke kamar, aku melihat Arga buru-buru menutup koperku. Gerakannya membuatku langsung berhenti melangkah. "Kamu ngapain?" tanyaku bingung. Arga tampak sedikit kaget. "Nggak ngapa-ngapain." Aku mengernyit curiga. Lalu mataku melihat sesuatu di dalam koper. Sebuah tas kecil hitam yang sebelumnya tidak ada. Tas itu terlihat elegan dan cukup mahal. Bentuknya seperti pouch eksklusif dengan resleting emas kecil di bagian atas. Dadaku langsung terasa aneh. "Itu apa?" tanyaku pelan. Arga langsung mendekat cepat. "Oh, itu cuma titipan." "Titipan siapa?" "Dokumen kantor." Aku menatap wajahnya cukup lama. "Kenapa harus dimasukin ke koperku?" Arga terlihat gugup. "Soalnya penting." "Kalau penting, kenapa nggak kamu pegang sendiri?" Pertanyaan itu membuatnya diam beberapa detik. Lalu dia tertawa kecil mencoba santai. "Besok aku nggak ikut dinas, jadi sekalian aja kamu yang bawa." Aku tidak langsung menjawab. Entah kenapa firasatku mulai terasa buruk. Tas kecil itu tampak biasa, tapi cara Arga menyembunyikannya membuat semuanya terasa aneh. Aku mencoba tas itu, tapi Arga langsung mengambil menahannya pelan. "Nggak usah dibuka." Kalimat itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Kenapa?" "Dokumen rahasia kantor." Aku menatapnya lekat-lekat. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa suamiku sedang menyembunyikan sesuatu yang besar dariku. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur tanpa bisa tidur tenang. Di sampingku, Arga tampak sibuk bermain ponsel sambil sesekali tersenyum sendiri. Sementara pikiranku terus tertuju pada satu hal. Tas hitam misterius di dalam koperku. Dan entah kenapa, jauh di dalam hati kecilku, aku merasa tas itu akan membawa masalah besar ke dalam rumah tangga kami. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan tidak nyaman. Entah kenapa, sejak melihat tas hitam itu semalam, pikiranku terus dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Bahkan saat bersiap ke kantor, aku beberapa kali melirik koper yang sudah tertutup rapi di sudut kamar. Arga terlihat jauh lebih tenang dibanding tadi malam. Dia bahkan sempat membuatkan kopi untukku sambil tersenyum, seperti tidak terjadi apa-apa. "Kamu jangan lupa sarapan," katanya santai. Aku hanya mengangguk pelan sambil memperhatikan wajahnya. Senyumnya tetap sama, tapi sekarang terasa asing bagiku. Sebelum aku berangkat, Arga sempat menghampiri koperku lagi. Gerakannya cepat, tapi aku sempat melihat dia memastikan tas hitam itu masih ada di dalam koper. Dadaku langsung terasa sesak.
"Mas," panggilku pelan. "Iya? Itu benar cuma dokumen kantor?" Arga langsung menatapku beberapa detik sebelum tersenyum kecil. "Kamu kenapa sih jadi curigaan begitu?" Aku tidak menjawab. Karena jujur saja, aku sendiri mulai takut dengan pikiranku. Beberapa menit kemudian, mobil kantor datang menjemput kami. Aku berangkat bersama beberapa staf lain menuju Surabaya untuk menghadiri presentasi proyek besar perusahaan. Perjalanan diperkirakan memakan waktu hampir 6 jam. Begitu masuk ke dalam bus, aku langsung melihat Nisa duduk di barisan depan. Perempuan itu tampil sangat rapi dan cantik pagi itu. Rambutnya digerai, parfum manisnya tercium samar, dan bibirnya terus tersenyum sambil sibuk mengetik di ponsel. Saat melihatku, dia langsung melambaikan tangan ramah. "Mbak Alia, sini, duduk depan aja." Aku memaksakan senyum kecil. "Nggak usah, di belakang aja." Entah kenapa, aku tidak ingin terlalu dekat dengannya pagi itu. Namun sepanjang perjalanan, mataku tanpa sadar terus memperhatikannya. Dan semakin kulihat, semakin banyak hal yang membuat perasaanku tidak tenang. Nisa terlihat terlalu bahagia. Beberapa kali dia tersenyum sendiri sambil membaca chat di ponselnya. Kadang wajahnya memerah malu seperti sedang berbicara dengan seseorang yang spesial. Lalu sekitar 1 jam perjalanan, ponselnya berdering. Dia langsung berdiri dan berjalan ke bagian belakang bus sambil membawa handphone dekat ke telinga. Aku yang duduk tidak jauh darinya bisa mendengar suaranya pelan. "Iya sayang." Jantungku langsung berdegup keras. Nisa tertawa kecil. "Nanti aku kabarin lagi ya." Dadaku terasa makin sesak. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Namun beberapa menit kemudian, Nisa kembali duduk sambil tersenyum lebar. Dan saat dia membuka layar ponselnya, aku sekilas melihat wallpaper foto langit malam dengan tulisan kecil, "Miss you." Aku langsung memalingkan wajah cepat-cepat. Tanganku mulai dingin. Pikiran tentang Arga dan Nisa tiba-tiba bercampur menjadi satu. Semua perubahan sikap Arga selama ini kembali teringat jelas di kepalaku. Pulang malam, chat disembunyikan, ponsel selalu dikunci. Dan sekarang, tas hitam misterius itu. Aku menggenggam erat pegangan kursi, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku cuma overthinking, bisikku dalam hati. Namun semakin aku mencoba tenang, semakin kuat firasat buruk itu datang. Sekitar pukul 11 siang, bus berhenti di sebuah rest area besar. Semua staf turun untuk makan dan ke toilet. Aku ikut turun sambil membawa tas kecilku. Saat berjalan menuju minimarket, tanpa sengaja aku melihat Nisa berdiri di sudut parkiran sambil kembali menelepon seseorang. Wajahnya terlihat manja dan penuh senyum. "Iya, nanti malam aku buka," katanya pelan. Kalimat itu langsung membuat langkahku berhenti. Buka apa? Jantungku mulai berdetak tidak karuan. Dan saat itulah pikiranku tiba-tiba tertuju pada tas hitam di koperku. Entah dorongan apa yang menguasai diriku saat itu. Mungkin marah, mungkin cemburu, atau mungkin aku sudah terlalu lelah hidup dalam rasa curiga. Aku kembali naik ke bus lebih dulu. Suasana masih sepi karena sebagian besar penumpang belum masuk. Tanganku gemetar saat membuka koper. Tas hitam itu masih ada di dalamnya. Aku menatap benda itu beberapa detik dengan napas tidak teratur. Lalu, tanpa berpikir panjang, aku mengambilnya. Mataku langsung melihat tote bag milik Nisa yang tertinggal di kursinya. Dan saat itu juga, aku membuat keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Dengan tangan gemetar,
Aku memasukkan tas hitam itu ke dalam tas Nisa. Cepat, diam-diam, tanpa seorang pun melihat. Setelah selesai, aku langsung duduk kembali sambil mencoba bernapas normal. Jantungku berdetak sangat keras, sampai telingaku berdenging. Aku cuma mau tahu, bisikku pelan. Aku pikir paling nanti Arga akan panik karena barangnya hilang. Aku pikir semuanya akan berhenti sampai di situ. Tapi aku salah besar. Karena beberapa jam kemudian, isi tas itu justru terbongkar di depan seluruh rekan kantor. Dan sejak saat itu, rumah tanggaku mulai runtuh sedikit demi sedikit. Perjalanan menuju hotel berlangsung lebih sunyi bagiku setelah kejadian di rest area tadi. Aku duduk sambil memandangi jalan dari balik jendela bus, tetapi pikiranku sama sekali tidak tenang. Tanganku terus dingin sejak memindahkan tas hitam itu ke dalam tas Nisa. Sesekali aku melirik perempuan itu dari kejauhan. Dia terlihat biasa saja. Masih tertawa kecil sambil bermain ponsel. Masih sesekali tersenyum sendiri seperti sedang memikirkan seseorang. Dan setiap kali melihat wajahnya, dadaku terasa semakin panas. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka laptop kerja, tapi tidak bisa fokus sama sekali. Bayangan Arga dan Nisa terus berputar di kepalaku. Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa harus sembunyi-sembunyi, batinku. Sekitar pukul 4 sore, kami akhirnya tiba di hotel tempat acara presentasi perusahaan diadakan. Hotel itu cukup mewah karena proyek yang akan dipresentasikan termasuk proyek besar perusahaan. Begitu turun dari bus, semua staf mulai sibuk membawa koper masing-masing menuju lobi. Aku melihat Nisa berjalan sambil tetap menggenggam ponselnya erat. Sesekali dia tersenyum membaca chat yang masuk. Aku semakin yakin ada sesuatu antara dia dan Arga. Namun aku masih berusaha menenangkan diri. Mungkin aku salah, pikirku. Mungkin tas itu memang cuma dokumen. Tapi jauh di dalam hati, aku sendiri tidak percaya pada kalimat itu. Malam harinya, seluruh tim berkumpul di ballroom hotel untuk briefing dan makan malam bersama klien perusahaan. Ruangan itu ramai dan penuh cahaya lampu kristal. Musik pelan terdengar dari sudut ruangan, sementara para staf mulai duduk di meja masing-masing. Aku duduk sambil mencoba terlihat normal, meski pikiranku kacau. Beberapa kali aku mengecek ponsel. Tidak ada chat dari Arga. Padahal biasanya dia selalu menghubungiku saat aku dinas luar kota. Hal kecil itu justru membuat hatiku semakin sakit. Sekitar pukul 8 malam, acara briefing dimulai. Salah satu direktur perusahaan sedang berbicara di depan ketika tiba-tiba aku melihat Nisa terlihat gelisah di kursinya. Dia mulai membuka tote bag miliknya dengan buru-buru. Tangannya terlihat panik. Dia membongkar isi tas satu persatu. Wajahnya perlahan berubah pucat. Aku langsung menahan napas. Jantungku berdetak sangat keras. Astaga, gumamnya pelan. Dia kembali mengacak isi tas dengan panik seperti mencari sesuatu yang sangat penting. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan. Ada apa, Nis? Tanya salah satu staf. Nisa tidak menjawab. Tangannya semakin gemetar. Dan detik berikutnya, sebuah kotak kecil hitam tiba-tiba jatuh dari dalam tasnya ke lantai ballroom. Suara benda itu cukup keras hingga beberapa orang langsung menoleh. Kotak itu terbuka saat menyentuh lantai. Isi di dalamnya langsung terlihat jelas. Sebuah gelang berlian mewah, beberapa lembar uang dolar, dan sebuah amplop putih tebal. Ruangan langsung sunyi beberapa detik. Aku membeku di kursiku. Nisa langsung panik mengambil kotak itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Salah satu staf pria lebih dulu mengambil amplop putih yang jatuh dekat kakinya. Nis, ini punya siapa? Tanyanya bingung. Nisa langsung berdiri cepat.
kasih sini. Namun pria itu tanpa sengaja membaca tulisan di bagian depan amplop. Dan saat itulah seluruh tubuhku terasa lemas. Untuk Nisa. Dari Arga. Jantungku seperti berhenti berdetak. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Arga? Pak Arga? Itu manajer operasional kan? Apa maksudnya? Aku langsung menggenggam kursi erat-erat agar tidak jatuh. Napas terasa sesak. Sementara Nisa terlihat panik luar biasa. Itu bukan seperti yang kalian pikir, katanya terbata-bata. Namun, keadaan semakin kacau saat amplop itu tanpa sengaja terbuka. Beberapa lembar foto jatuh ke lantai. Dan saat salah satu staf mengambilnya, suasana ballroom berubah total. Foto-foto itu menunjukkan Arga dan Nisa sedang bersama di sebuah restoran mewah. Ada foto mereka bergandengan tangan. Ada foto saat Arga memeluk Nisa. Bahkan ada foto selfie mereka di dalam mobil dengan wajah sangat dekat. Tubuhku langsung gemetar. Air mataku jatuh begitu saja. Aku tidak sanggup mempercayai apa yang kulihat. Semua orang mulai saling berbisik semakin keras. Ya Tuhan, jadi selama ini benar. Nggak nyangka. Nisa menangis sambil mencoba merebut foto-foto itu. Tolong jangan lihat. Namun semuanya sudah terlambat. Rahasia yang selama ini mereka sembunyikan akhirnya terbuka di depan seluruh rekan kantor. Aku duduk membeku dengan pandangan kosong. Rasanya seluruh dunia runtuh di depanku malam itu. Semua rasa curiga yang selama ini coba ku tepis ternyata benar. Suamiku benar-benar mengkhianatiku. Dan yang paling menyakitkan, kebenaran itu terbongkar bukan lewat pengakuan jujur, melainkan lewat sebuah tas kecil hitam yang diam-diam dia selipkan ke koperku sendiri. Suasana ballroom yang tadinya ramai mendadak berubah mencekam. Semua mata tertuju pada foto-foto yang berserakan di lantai. Beberapa staf bahkan berdiri dari kursinya karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aku masih duduk diam dengan tubuh gemetar. Kepalaku terasa kosong. Aku mendengar suara orang-orang berbisik di sekelilingku, tapi semuanya terdengar samar, seperti suara yang datang dari tempat jauh. Ya Tuhan, ternyata benar. Pantes mereka dekat terus. Kasian Mbak Alia. Kalimat-kalimat itu menusuk dadaku semakin dalam. Di depanku, Nisa terlihat panik luar biasa. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi air mata saat mencoba mengumpulkan foto-foto itu kembali. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan, katanya dengan suara bergetar. Namun tidak ada lagi yang percaya. Karena tepat saat dia membungkuk mengambil foto terakhir, sebuah surat kecil terjatuh dari dalam amplop putih tadi. Salah satu staf wanita mengambilnya lebih dulu. Nis, ini apa lagi? Jangan dibaca, teriak Nisa panik sambil mencoba merebut surat itu. Tapi semuanya terlambat. Staf itu sudah membuka lipatan suratnya. Dan detik berikutnya, suasana ballroom benar-benar membeku. Wanita itu membaca isi surat dengan suara pelan namun cukup jelas terdengar. Aku janji setelah proyek ini selesai, aku akan meninggalkan Alia dan hidup bersamamu. Tubuhku langsung lemas. Tanganku dingin. Napas terasa sesak sampai dadaku sakit. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Seluruh ruangan mendadak sunyi total.
Tak ada lagi suara musik. Tak ada lagi suara sendok atau gelas. Semua orang hanya saling menatap dengan wajah syok. Beberapa staf langsung memandangku penuh iba. Sementara Nisa menangis sambil menggeleng panik. Itu bukan maksudnya begitu. Namun bahkan suaranya sendiri terdengar tidak meyakinkan. Aku menatap surat itu dengan mata kabur oleh air mata. Setiap kalimat di sana terasa seperti pisau yang menghancurkan hatiku sedikit demi sedikit. Selama 5 tahun menikah, aku selalu percaya pada Arga. Aku membelanya setiap kali orang mulai bergosip tentang kedekatannya dengan Nisa. Aku bahkan sempat marah kepada teman kantor yang mencoba memperingatkanku. Tapi ternyata semua orang benar. Dan aku satu-satunya yang hidup dalam kebohongan. Beberapa menit kemudian, suasana semakin kacau saat pintu ballroom terbuka. Arga datang tergesa-gesa. Wajahnya terlihat panik setelah mendapat telepon dari salah satu staf. Namun begitu matanya melihat foto-foto di lantai dan aku yang menangis di kursi, wajahnya langsung pucat. Alia. Suara itu membuat dadaku semakin sakit. Untuk beberapa detik, dia hanya berdiri membeku. Mungkin dia sadar. Semuanya sudah berakhir. Nisa langsung menghampirinya sambil menangis. Mas. Panggilan itu membuat seluruh ruangan kembali gempar. Aku langsung menatap mereka dengan tubuh gemetar. Mas. Jadi selama ini mereka sudah sedekat itu. Arga terlihat panik. Nisa, jangan ngomong dulu. Namun semuanya sudah terlambat. Tatapan semua orang langsung berubah semakin tajam. Aku perlahan berdiri dari kursiku, meski kakiku terasa lemas. Jadi ini alasan kamu sering pulang malam? Tanyaku pelan. Arga langsung mendekat. Alia, aku bisa jelasin. Aku tertawa kecil sambil menangis. Jelasin apa lagi? Seluruh tubuhku terasa dingin. Aku bahkan hampir tidak mengenali pria di depanku. Pria yang dulu bersumpah akan menjaga pernikahan kami. Pria yang selalu bilang, aku satu-satunya perempuan dalam hidupnya. Namun sekarang dia berdiri di depanku bersama perempuan lain setelah rahasia mereka terbongkar di depan semua orang. Aku hilaf, katanya lirih. Kalimat itu langsung membuat emosiku pecah. Hilaf? Suaraku mulai bergetar. Hilaf itu sekali, Mas. Tapi bohong setiap hari itu pilihan. Ballroom kembali hening. Beberapa orang terlihat menundukkan kepala karena suasana menjadi sangat emosional. Arga mencoba memegang tanganku, namun aku langsung mundur. Jangan sentuh aku. Air mata terus jatuh di pipiku. Aku percaya sama kamu, bisikku lirih. Aku bela kamu di depan semua orang. Arga terlihat hancur. Namun anehnya, rasa sakit di dadaku perlahan berubah menjadi kemarahan yang selama ini kupendam. Aku menatap Nisa yang masih menangis di belakang Arga. Dan kamu? Kataku pelan. Kamu tahu dia sudah punya istri. Nisa langsung menutup wajahnya sambil menangis lebih keras. Namun malam itu, aku sudah terlalu hancur untuk merasa iba pada siapapun. Selama ini aku terus merasa bersalah karena curiga. Padahal firasatku sejak awal ternyata benar. Dan yang paling menyakitkan, semua pengkhianatan itu terbongkar justru karena suamiku sendiri yang diam-diam menyelipkan tas itu ke koperku.
seolah takdir sengaja memaksaku melihat kebenaran yang selama ini disembunyikan dariku. Malam itu aku keluar dari ballroom dengan langkah lemas. Aku tidak peduli lagi pada tatapan orang-orang di belakangku. Yang kurasakan hanya sesak yang begitu besar di dada, seolah seluruh hidup yang kubangun selama 5 tahun runtuh dalam satu malam. Air mataku terus jatuh tanpa bisa kuhentikan. Di lorong hotel yang panjang dan dingin itu, aku berjalan sendirian sambil memeluk diriku sendiri. Tanganku gemetar hebat, bahkan untuk bernapas saja rasanya sulit. "Alia!" Suara Arga terdengar mengejarku dari belakang. Aku mempercepat langkah, tapi dia berhasil menahan lenganku sebelum pintu lift tertutup. "Tolong dengar dulu." Aku langsung menepis tangannya. "Buat apa?" Suaraku bergetar. "Semua udah jelas, Mas." Arga terlihat panik dan hancur. Wajahnya pucat, matanya merah, bahkan napasnya terdengar tidak teratur. "Aku gak pernah mau semuanya terbongkar kayak gini." Kalimat itu langsung membuatku tertawa pahit. "Jadi yang kamu sesali cuma karena ketahuan?" Arga langsung diam. Aku menatapnya dengan mata penuh air mata. 5 tahun aku jadi istri kamu," kataku lirih. "Aku nemenin kamu dari nol, waktu kamu belum punya jabatan, waktu kita masih ngontrak kecil dan makan seadanya." Air mataku semakin deras. "Aku percaya sama kamu sepenuh hati." Arga menunduk. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat rasa malu di wajahnya. "Aku hilaf," katanya lagi dengan suara kecil. Aku menggeleng perlahan. "Kamu tahu nggak apa yang paling sakit?" Arga mengangkat wajahnya pelan. "Aku mulai curiga, tapi aku tetap bela kamu. Aku bilang ke semua orang kalau suamiku bukan laki-laki seperti itu." Dadaku terasa sesak sampai sakit. Tapi ternyata aku cuma dibohongi setiap hari. Lift terbuka tepat di belakang kami, tapi tak satu pun dari kami bergerak. Suasana hotel terasa sunyi. Hanya suara pendingin ruangan dan isak tangisku yang terdengar pelan. "Alia, aku masih sayang sama kamu." Kalimat itu justru membuat air mataku jatuh semakin deras. "Kalau sayang, kamu gak akan bikin aku sehancur ini." Arga mencoba mendekat lagi, namun aku mundur perlahan. Aku lelah, terlalu lelah untuk mendengar alasan apapun lagi. Di kepalaku terus terbayang foto-foto mereka yang jatuh di lantai ballroom tadi. Cara Nisa memanggilnya Mas. Isi surat yang dengan mudah menghancurkan seluruh kepercayaanku. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terbongkar karena tanganku sendiri yang memindahkan tas hitam itu. Seolah semesta sengaja menunjukkan semua kebohongan yang selama ini disembunyikan dariku. "Apa kamu beneran mau ninggalin aku buat dia?" tanyaku pelan. Arga langsung menggeleng cepat. "Enggak, aku bingung waktu itu." "Jawab jujur." Suasana kembali hening. Dan diamnya Arga sudah cukup memberiku jawaban. Aku tersenyum kecil penuh rasa sakit. Untuk pertama kalinya malam itu, aku berhenti berharap. Aku perlahan melepas cincin pernikahan dari jariku. Tanganku gemetar saat meletakkannya di telapak tangan Arga. Pria itu langsung menatapku panik. "Alia, jangan." Namun aku menggeleng. Aku capek hidup dalam kebohongan. Air mata Arga akhirnya jatuh. Tapi anehnya, aku tidak lagi merasa ingin memeluk atau menenangkannya seperti dulu. Karena malam itu, sesuatu dalam diriku sudah benar-benar patah. Aku
Aku nggak tahu hidupku setelah ini bakal gimana, bisikku lirih. Tapi aku tahu, aku nggak pantas diperlakukan seperti ini. Aku lalu melangkah masuk ke lift. Dan saat pintu lift perlahan tertutup, aku melihat Arga berdiri sendirian di lorong hotel sambil menangis, memegang cincin pernikahan kami. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku meninggalkan seseorang yang sangat kucintai demi menyelamatkan diriku sendiri. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku memutuskan pindah kerja ke perusahaan lain di Jakarta. Aku mulai hidup sendirian di apartemen kecil. Awalnya sangat berat. Ada malam-malam ketika aku menangis sendirian karena masih mengingat semua kenangan bersama Arga. Namun perlahan aku belajar berdiri lagi. Aku belajar bahwa kehilangan seseorang yang kita cintai memang menyakitkan. Tapi kehilangan harga diri sendiri jauh lebih menghancurkan. Aku juga akhirnya sadar bahwa firasat seorang perempuan seringkali tidak pernah salah. Kadang hati kita sudah tahu kebenarannya jauh sebelum mata melihat bukti. Dan tentang Arga, aku mendengar dia keluar dari perusahaan beberapa bulan kemudian karena skandal perselingkuhan itu menyebar luas. Sedangkan Nisa memilih pindah kota. Mereka tidak pernah benar-benar bersama seperti yang dijanjikan dalam surat itu. Ironis sekali, mereka menghancurkan pernikahanku demi hubungan yang bahkan tidak bertahan lama. Kini, setiap kali mengingat malam itu, aku masih merasa sakit. Namun, aku tidak lagi menangis seperti dulu. Karena dari semua luka yang terjadi, aku akhirnya belajar satu hal penting. Kadang, sebuah pengkhianatan memang datang untuk menghancurkan hidup kita sementara waktu. Tapi juga untuk menyelamatkan kita dari kebohongan yang lebih besar di masa depan. Kepercayaan adalah hal paling berharga dalam sebuah hubungan. Sekali dikhianati, luka yang ditinggalkan bisa sangat dalam dan sulit disembuhkan. Jangan pernah bermain dengan ketulusan seseorang hanya karena merasa dia akan selalu memaafkan. Kejujuran mungkin menyakitkan, tetapi kebohongan yang disimpan terlalu lama akan menghancurkan semuanya sekaligus. Dan untuk siapapun yang sedang disakiti, ingatlah bahwa mempertahankan harga diri jauh lebih penting daripada bertahan dalam hubungan yang penuh pengkhianatan dan kepura-puraan. Terima kasih sudah mengikuti kisah penuh emosi dari Drama Story ID sampai akhir. Semoga cerita malam ini bisa menjadi pelajaran bahwa sebuah hubungan tanpa kejujuran hanya akan meninggalkan luka dan penyesalan. Jangan pernah mengabaikan firasat dan jangan takut memilih diri sendiri ketika terus disakiti oleh kebohongan. Karena setiap orang pantas mendapatkan cinta yang tulus dan kesetiaan yang nyata. Kalau kalian suka cerita drama kehidupan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar pendapat kalian di bawah, dan subscribe channel Drama Story ID agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya setiap hari. Sampai jumpa di cerita berikutnya.